Kabupaten Kota Waringin Barat yang beribu kota di Pangkalan Bun berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Mempunyai luas wilayah 10.759 km persegi. Terdapat 3 sungai yang melintasi Kota Waringin Barat, yaitu Sungai Arut, Sungai Kumai, dan Sungai Lamandau. Dengan kedalaman rata-rata 5 meter dan lebar 100-300 meter. Salah satu tantangan perikanan budidaya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Isu ini menjadi penting karena pakan merupakan penyusun terbesar dalam struktur biaya produksi usaha budidaya ikan yang mencapai lebih dari 70%. Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mewujudkan ketersediaan pakan ikan minimal 12 hingga 13 juta ton pada 2024 mendatang. Kebutuhan tersebut dihitung dari target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan sebesar 22,65 juta ton pada 2024. Budidaya ikan menjadi bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Pengetahuan tentang pakan ikan dan lingkungan menjadi kunci sukses dalam berbudidaya. Dengan penggunaan pakan mandiri, terbukti mampu menekan biaya produksi budidaya minimal 30%. Selain itu, pakan mandiri mampu meningkatkan keuntungan yang diperoleh pembudidaya karena biaya produksi yang dikeluarkan semakin rendah. Desa Natai Raya merupakan salah satu desa di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Di desa ini terdapat kelompok pembudidaya ikan yang juga bergabung dalam gerakan pakan mandiri. Kelompok tersebut adalah Pokdakan Sumber Sri Rejeki. Sebelum melakukan produksi pakan, terlebih dahulu menyusun formulasi pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembesaran ikan air tawar. Membuat pakan ikan yang berkualitas mengacu pada SNI pakan ikan. SNI pakan ikan berbeda-beda tergantung jenis ikannya. Informasi lengkap tentang SNI pakan ikan dapat diakses pada link berikut. Bahan baku pakan ikan yang digunakan adalah bahan baku yang mengandung sumber protein, energi, lemak, vitamin, dan mineral. Memilih bahan baku yang memiliki kandungan nutrisi terbaik, termurah, dan selalu tersedia. Bahan baku yang masih kasar atau ukuran tidak seragam harus dilakukan penepungan terlebih dahulu agar nutrisi bahan baku pakan mudah diserap oleh tubuh ikan. Homogenitas pencampuran, dan juga memperlancar proses pencetakan pada mesin pakan. Ukuran saringan penepung idealnya mes 40-60. Bahan baku yang akan ditepung harus kering atau kadar air maksimal 12%. Peralatan yang digunakan adalah mesin penepung. Alat ini digunakan untuk menghaluskan bahan baku. Mesin pencetak digunakan untuk mencetak hasil pencampuran dari beberapa bahan baku. Timbangan. Alat ini untuk menimbang bahan baku sesuai dengan hasil formulasi dan hasil produksi. Ember besar. Untuk menampung hasil cetakan yang baru keluar dari mesin cetak dan untuk menampung sementara bahan baku. Gayung. Untuk mengambil air bersih. Terpal plastik. Untuk menjemur hasil cetakan pakan dan untuk mencampur bahan baku secara manual. Karung. Digunakan sebagai wadah bahan baku dan hasil cetakan pakan. Alat penjahit karung. Digunakan untuk menjahit karung. Prosedur kerja. Menepung semua bahan baku menjadi butiran yang relatif halus. Menyusun formulasi pakan ikan sesuai dengan jenis ikan dan berdasarkan SNI. Alat bantu formulasi bahan baku yang biasa digunakan adalah aplikasi WinFeed 2.8 yang dapat diakses pada link berikut. Menimbang masing-masing bahan baku pakan sesuai hasil formulasi. Mencampur bahan baku pakan hingga menjadi homogen.
Menambah campuran bahan baku dengan air bersih dengan volume air kurang lebih 15% dari total bahan baku hingga merata. Dicampur dengan multivitamin dan minyak cumi. Diaduk hingga larut, kemudian dituangkan perlahan ke adonan bahan baku pakan. Mencetak campuran bahan baku menjadi pelet. Mengeringkan hasil cetakan pakan dengan dijemur. Mengemas pakan yang sudah kering. Menyimpan pakan di gudang atau langsung didistribusikan. Salah satu tugas penyuluh perikanan adalah memfasilitasi akses pemasaran. Pemasaran pakan ikan disertai dengan perjanjian jual beli yang ditandatangani bersama antara Pokdakan Sumber Sri Rejeki selaku produsen pakan dengan pembeli atau pengguna pakan. Pakan yang telah dihasilkan dipergunakan oleh kelompok pembudidaya ikan yang ada di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan. Kelompok tersebut antara lain Pokdakan Sumber Sri Rejeki dengan kebutuhan pakan 65 ton per tahun, komoditas lele. Pokdakan Mina Abyudaya dengan kebutuhan pakan 1,8 ton per bulan, komoditas lele. Pokdakan Marunting Batu Aji dengan kebutuhan pakan 245 ton per tahun, komoditas nila dan bawal. Muhammad Disar kebutuhan pakan 10,8 ton per tahun, komoditas nila dan mas. Total kebutuhan pakan yang diperlukan sebanyak 264,1 ton per tahun. Dengan harga jual Rp10.500 per kilogram, Pokdakan Sumber Sri Rejeki meraup omset sejumlah Rp1.260.000.000 per tahun. Selain hasil produksi dan penjualan, pakan ikan ini telah melalui uji proksimat untuk mengetahui kandungan pada pakan. Kami kemarin itu Pak, produksi dalam 1 minggu itu 6 hari Pak. 6 hari itu berarti 6 ton. Itu ya 6 ton. Kami untuk beli bahan aja itu kurang lebih hampir 44 juta Pak. Dari segi bahan, kalau dari pengeluaran minyak, tenaga juga tuh sekitar kurang lebih ya 11 juta Pak. Hampir 11 juta. Orang Keramba tuh beli pakan pabrikan, katanya tuh panen 4 bulan setengah Pak. Semenjak petani itu pakai pakan kami Pak, 3 bulan udah bisa panen Pak. Ya kalau harapan saya sendiri sebenarnya pakan ini harus bisa bersaing dengan pakan pabrikan Pak. Apalagi bisa hitungannya Pak, penjualan tuh jalan terus gitu loh Pak. Kalau dulu tuh saya jual pakan per 1 sak 30 kilo itu cuma protein 30-31 itu Pak, 315 Pak. Kalau pakan pabrikan itu hampir 430 Pak. Bahan baku pakan itu ada yang dari kabupaten sebelah Pak itu, tapi rencana kami nanti kedepannya itu Pak, sumber protein di sini itu kan sebenarnya ada Pak, kayak ikan rucah. Rencananya kami mau bikin sendiri itu. Kalau bahan baku yang susah itu Pak, bunggil kedelai Pak. Kalau enggak dari Jawa enggak ada kan Pak hitungannya. Sebenarnya kendalanya di mesin itu di suku cadangnya Pak. Di saat kami itu hitungannya ada trouble di mesin, kami akhirnya cari suku cadang, susah Pak. Kalau harapan saya itu ya itu Pak, dari dinas atau gimana itu ada bantuan mesin yang bisa fleksibel gitu loh Pak. Jadi cara kerjanya tuh nggak terlalu ribet Pak. Peranan penyuluh tuh bagi kelompok saya tuh sangat penting banget Pak. Ya
terutama itu Pak, dalam artian tuh membimbing kami bikin pakan, kandungan proteinnya juga, bahan-bahannya juga Pak, itu. Sama juga distribusi pakan-pakan ke petani Pak. Terima kasih banget sama Pak Tias yang telah membimbing kami. Dalam artian perjalanan kami membuat pakan itu selalu dimonitor, dibimbing. Kadang-kadang memang kan capek Pak. 1 bulanan lebih dia Pak membimbing kami, nungguin di sini, gitu Pak. Susah senang bersama gitu Pak. Ya alhamdulillah akhirnya bikin pakan ini juga bisa terlaksana Pak. Hasilnya pun bisa maksimal. Teknologi pakan mandiri merupakan salah satu dari tugas penyuluh perikanan dalam pembinaan kepada pembudidaya ikan. Pendampingan serta pembinaan yang dilakukan antara lain pembinaan kelembagaan atau administrasi, pendampingan bantuan pemerintah, akses permodalan, akses pemasaran, akses legalitas UMKM, penilaian dan peningkatan kelas kelompok, sosialisasi peraturan KKP, pendampingan prioritas program KKP, serta pendataan dan update kartu kusuka dan peningkatan kesadaran tentang pelestarian lingkungan. Pembuatan pakan mandiri ini berawal sejak ada permasalahan lapangan terkait dengan harga pakan yang terus meningkat, sehingga saya berinisiasi untuk bagaimana cara agar pelaku pembudidaya ikan ini bisa efisien dalam usahanya. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tadi, saya menginisiasi ke salah satu kelompok pembudidaya ikan untuk bisa mengakses bantuan pemerintah berupa mesin pakan dan bahan baku. Pada akhirnya di tahun 2021, setelah kita dampingi menyusun proposal untuk mengakses bantuan mesin pakan dan bahan baku tersebut, bisa terrealisir. Yang mana bantuan itu dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan. Langkah selanjutnya, saya dengan kelompok mengadakan pertemuan untuk mensosialisasikan teknis bagaimana cara membuat pakan ikan mandiri. Dan kemudian juga ditindaklanjuti dengan demonstrasi hasil. Dan hingga sekarang sudah bisa berproduksi rata-rata per bulannya 9 ton. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala ketika kami melakukan pendampingan pembuatan pakan ini. Kendalanya adalah pengetahuan yang masih kurang terkait dengan permesinannya, sehingga seringkali kami terhambat dalam proses produksinya. Namun sekarang sudah ada solusi, paling tidak kita harus punya cadangan mesin. Harapan saya ke depan adalah kami akan mencari investor khususnya untuk bahan baku, karena melihat potensi pasar yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya teman-teman pembudidaya ikan di Keramba itu sangat tinggi, sehingga itu bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Kita berusaha mulai terjun kolam ini tahun awal 2020. Tapi sebelum itu kami coba-coba di rumah, ya alhamdulillah dibimbing Pak Tias bisa berjalan sesuai yang kami inginkan. Akhirnya kami minta bantuan lah ke pemerintah, di ACC 1 tahun kemudian turunlah bantuan ini. Selama kami pakai yang dibuat bimbingan Pak Tias, itu ya alhamdulillah bagus, masalahnya proteinnya juga bagus. Dari segi harga lebih ekonomis. Masalahnya kalau produk lain kan di atas 400, tempat beliau itu 315 per karung, 315.000.
keadaan kami kayaknya jelas perlu bimbingan, perlu pembelajaran. Ya alhamdulillah beliaunya Pak Tias itu selaku penyuluh mendampingi kami di kolam sini. Ya alhamdulillah bisa dinikmati lah hasilnya. Ya kedepannya yang jelas dari pihak penyuluh atau dari pendamping kami itu kalau bisa membantu untuk merealisasikan berupa alat pakan juga indukan supaya kedepannya kita lebih irit dari segi pembiayaan operasional di kelompok kami. Intinya itu. Yang jelas di sini kami selaku kelompok Mina Abiyudaya di Komite Bawah sekali atas nama pribadi kami sangat berterima kasih sekali sama beliaunya selaku pendamping di Pak Tias. Tanpa beliau mungkin kami nggak ada yang kayak gitu. Yang jelas intinya kami merasa berterima kasih sekali pendampingan dari beliau, akhirnya kami bisa berbudidaya ikan kayak gini. Ya, yang jelas intinya kedepannya bisa lebih baik, pun perlu bimbingan terus dari beliau. Setiap bulan seluruh penyuluh perikanan Kabupaten Kota Waringin Barat melaksanakan rapat koordinasi untuk berdiskusi mengenai program kinerja, monitoring, dan evaluasi penyuluhan kelautan dan perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan, kendala serta solusi dan rencana ke depannya. Kami penyuluh perikanan di Kabupaten Kota Waringin Barat bersama dinas selalu melaksanakan rapat koordinasi setiap bulannya. Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dan membagi tugas serta evaluasi dari kegiatan yang telah kami lakukan selama 1 bulan. Di samping untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pada bulan berikutnya, rapat bulanan ini juga kami gunakan untuk membahas kegiatan-kegiatan yang harus kami laporkan kepada Satmingkal Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Penyuluhan berorientasi kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina penyuluh perikanan berupaya mengembangkan sistem penyuluhan yang bersinergi dan harmoni antara kepentingan pelaku utama, pelaku usaha dan stakeholder sektor kelautan dan perikanan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan ini tentunya memerlukan dukungan dari stakeholder terkait sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.